Yuk pahami sejarah bersama Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Berjumpa kembali bersama Pak Eko dalam pembelajaran sejarah Indonesia di semester kedua ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, materi pembuka kita di semester ini adalah bab 3.4 Pendudukan Jepang dan Respon Bangsa Indonesia. Siapa sih yang tidak mengenal nama Jepang? Di Indonesia, kendaraan bermotor didominasi loh oleh buatan Jepang, mulai dari roda 2 hingga roda 4. Produk-produk Jepang begitu menguasai pasar Indonesia. Bahkan sempat terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di tahun 1974 terkait dengan begitu besarnya pengaruh ekonomi yang ditancapkan Jepang di Indonesia. Menyebut kata Jepang, rakyat Indonesia tentunya akan teringat dengan ramalan Jayabaya tentang kedatangan pasukan KT yang berumur jagung. Siapa yang menyangka bahwa kedatangannya ke Indonesia ternyata justru semakin menambah kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia secara lahir dan batin. Jepang mungkin hanya 3,5 tahun menduduki Indonesia, tapi mereka meninggalkan luka yang amat dalam. Hal ini bisa kita lihat dari cerita-cerita kelam tentang bagaimana kejamnya mereka kepada para pendahulu, membunuh, menyiksa, kerja paksa, ataupun cara-cara lainnya. Tak hanya itu, kekejaman-kekejaman Jepang juga bisa kita lihat dari tempat-tempat yang mereka tinggalkan. Misalnya, beberapa gua Jepang yang ada di Indonesia. Kabar mengatakan jika kebanyakan gua Jepang di sini dipakai mereka sebagai tempat penyiksaan dan penjara bagi orang-orang pribumi yang dianggapnya bersalah. Sebelum membahas lebih dalam materi ini, perlu diingat poin-poin utama dalam KD ini, yakni 1. Pendudukan Jepang di Indonesia, di mana membahas lebih lanjut perkembangan dan pergerakan pemerintahan. 2. Respon bangsa Indonesia, membahas lebih lanjut tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa besar, yakni Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Bahkan, beberapa minggu kemudian, Jepang telah berhasil mendarat di Pulau Jawa. Dan pada akhirnya, tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh Belanda dilakukan melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjardan Starkebon dan Jenderal Terpoten menjadi wakil Belanda dalam upacara tersebut. Kemudian, Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan pendudukan Jepang. Dan dari sinilah penderitaan bangsa Indonesia memulai babak baru. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dieluk-elukan sebagai saudara tua
yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Lalu apa isi ramalan Jayabaya tersebut? Ramalan Jayabaya telah lama hidup di tengah masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa yakin pemerintah kolonial Belanda akan berakhir karena ramalan Jayabaya menyebutkan ayam jantan berbulu kekuning-kuningan yang datang dari sebelah timur laut akan mengusir kerbau bule bermata biru. Masyarakat Jawa yakin yang dimaksud ayam jantan berbulu kekuning-kuningan yang datang dari timur laut adalah Jepang. Tidak heran jika kedatangan Jepang disambut dengan sukacita oleh rakyat Indonesia. Dan untuk menarik dukungan rakyat demi kepentingan perang, Jepang juga ternyata menyebarkan selebaran dengan pesawat-pesawat udara yang dengan pandai mempergunakan ramalan Jayabaya untuk memberi janji kepada rakyat Indonesia. Di mana-mana terdengar ucapan Banzai Banzai atau selamat datang, selamat datang. Sementara itu, pihak tentara Jepang terus melakukan propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu Kimigayo, bendera yang berwarna merah dan putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Melalui siaran radio, juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya juga karena perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. Di samping itu diperkuat pula dengan berkembangnya kepercayaan tentang ramalan Jayabaya yang disebutkan tadi di awal. Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia adalah untuk membebaskan rakyat dari cengkraman penjajah bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia. Melalui program Pan-Asia, Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua. Jadi, Jepang dan Indonesia adalah sama. Bahkan untuk meneguhkan propagandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pimpinan Gerakan 3A, bagian dari propaganda Jepang atau disebut Seidenbu telah menunjuk bekas tokoh Perindra dari Jawa Barat yaitu Mr. Samsudin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti Sultan Pamuncak dan Muhammad Saleh. Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif. Oleh karena itu, di berbagai daerah dibentuk komite-komite. Sejak bulan Mei tahun 1942, perhimpunan itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Di dalam Gerakan 3A juga dibentuk suksesi Islam yang disebut Persiapan Persatuan Umat Islam. Subseksi Islam ini dipimpin oleh Abikusno Cokrosuyoso. Ternyata sekalipun dengan berbagai upaya, Gerakan 3A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan 3A hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan itu tidak efektif, dan pada bulan Desember 1942, Gerakan 3A dinyatakan gagal.
Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah Indonesia dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Wilayah pemerintahan militer Indonesia dibagi menjadi 3. Angkatan Darat dinamakan Tentara ke-25 berpusat di Bukit Tinggi. Angkatan Darat Tentara ke-16 berpusat di Jakarta. Dan Angkatan Laut Armada Selatan kedua berpusat di Makassar. Organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang dibagi menjadi 3. 1. Organisasi bersifat sosial kemasyarakatan. 2. Organisasi semi-militer. 3. Organisasi militer. Gerakan 3A didirikan tanggal 29 April 1942, tepat dengan Hari Nasional Jepang, yakni kelahiran Kaisar Hirohito. Gerakan ini dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda Hitoshi Shimizu, diketuai Mr. Samsudin, sementara bagian dari 3A subseksi Islam dipimpin oleh tokoh pergerakan Abikusno Cokro Suyoso. Pengganti 3A yakni Putra, didirikan tanggal 16 April 1943, dimotori oleh tokoh 4 serangkai, Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Fujinkai, didirikan Agustus 1943, merupakan bagian dari Putra yang dilihat dari sisi kelompok wanita. Pada akhirnya, Fujinkai beralih ke semi-militer. MIAI diaktifkan kembali 4 September 1942 setelah vakum di masa kolonial Belanda. Karena tidak banyak kontribusinya terhadap Jepang, MIAI dibubarkan dan digantikan dengan Masyumi yang diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, diwakili oleh Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Haji Wahid Hashim. Jawa Hokokai 1944 tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumakichi Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai. Organisasi semi-militer Jepang diantaranya Seinendan, Barisan Pemuda, Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, Suishintai, Barisan Pelopor, Kaikyo Seinen Teisinti atau Hizbullah, dan Jibakutai, Barisan Berani Mati. Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Peta bertugas membela dan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan sekutu. Orang-orang peta inilah yang akan banyak berperan di bidang ketentaraan di masa-masa berikutnya. Beberapa tokoh terkenal di dalam peta antara lain Supriyadi dan Sudirman. Demikianlah materi pendudukan Jepang ini Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan ditanyakan via WhatsApp atau Microsoft Teams. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.